Bismillahirrahmanirrahim. Iya, jadi inilah sarana untuk kita memang menengok masa yang lalu itu perlu juga, ya. Ini ibaratnya wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah diperbuatnya. Ini kan masa lalu. Lighad untuk masa yang akan datang, ya. Nah, jadi ini ibarat kalau orang berkendaraan, ya, apakah naik motor atau naik mobil, itu kenapa pentingnya kita kadang melihat ke spion gitu, ya, karena melihat ke belakang. Tetapi yang namanya melihat spion itu nggak terus-terusan melihat spion, ya, tapi sekali-kali aja melihat spion, ya. Selebihnya ya ke depan, kita menyongsong ke depan, apa yang akan kita perbuat, apa yang harus kita perbaiki. Nah, itu menyongsong ke depan. Nah, maka penting untuk masa lalu kita lakukan, ya, muhasabah, introspeksi. Setelah itu untuk menyongsong masa depan kita ke depan yang lebih baik, ya, karena songsong kemenangan pada masa-masa yang akan datang. Kira-kira begitu, ya. Jangan kemudian kelamaan juga masuk ngelihat spion terus, mobilnya nggak jalan-jalan, kendaraannya nggak bergerak, sekali bergerak nabrak gitu. Nah, jadi ini menjadi hal yang penting, ya. Makanya dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, salah satunya kenapa wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad ini adalah sebagai sarana hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, ya. Kita menghisab diri kita sebelum nanti kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berhitung lah, seberapa banyak sih apa yang sudah kita lakukan, ya, sebelum nanti diminta pertanggungan jawab oleh Allah dan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala secara detail. Nah, dari hitungan itu kemungkinan kita masih ada yang perlu perbaikan. Nah, perbaikilah masa-masa yang akan datang kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ya, sebagai bahan muhasabah dalam kesempatan hari ini saya ingin mengajak pada kita, ya, melihat pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-61, ya. Surah Al-Mu'minun ayat 61. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya, dalam ayat itu, ulaika allazina yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Jadi kita ini orang yang beriman harusnya tadi yusari'una fil khairat, yang bersegera di dalam kebaikan, ya. Jadi cepat dan tanggap terhadap berbagai permasalahan. Kalau ada masalah-masalah di lingkungan kita, harusnya kita yang paling cepat mengatasinya, kita yang paling tanggap mengatasinya. Wahum laha sabiqun, dan mereka itu sabiqun, berlomba-lomba gitu. Enggak saling menunggu, siapa duluan nih nanti yang muncul, ya. Tapi orang-orang yang beriman ini, mereka justru berlomba-lomba. Kalau ada kesempatan untuk berbuat baik, berlomba-lomba untuk kebaikan itu. Yusari'una fil khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikannya itu. Ya, kalau ini dilakukan oleh kita semua dalam aktivitas kehidupan kita, luar biasa. Yang akan bertebaran dalam kehidupan di sekitar kita adalah kebaikan demi kebaikan yang banyak. Kenapa? Karena masing-masing di antara kita ingin yusari'una fil khairat, berlomba dalam kebaikan. Banyak kebaikan-kebaikan yang di lingkungan kita ini sungguhnya banyak bertebaran. Di saat-saat seperti ini apalagi kebaikannya harus lebih banyak, karena permasalahan di sekitar kita masih sedemikian banyak, ya. Jangan kita mungkin saling menahan diri, nanti tunggu duluan, siapa nanti ada yang berbuat baik. Kalau kita saling tunggu, akhirnya kalau nggak ada yang berbuat baik, udah semuanya saling menahan diri. Dan kalau sudah seperti itu, ya udah nggak ada lagi yang mau berbuat kebaikan. Ya, saya sangat apresiasi, ya, bahkan ini mendapat juga semacam pengakuan dari dunia internasional, ya, bahwa tingkat kedermawanan masyarakat Indonesia ini masih sangat tinggi. Diakui oleh dunia internasional bahwa tingkat kedermawanan ini masih dirasakan besar di masyarakat Indonesia.
Nah, oleh karena itu ini mungkin bagian dari tadi yusari'una fil khairat, ya. Mereka berlomba dalam kebaikan, ya, bersegera di dalam kebaikan, ya, wahum laha sabiqun, dan mereka berlomba-lomba itu, ya, ingin mendapatkan kebaikan itu. Nah, inilah cirinya seperti ini. Maka ke depan kita harus bisa melakukan itu dalam aktivitas-aktivitas kita. Ya, jadi pertama itu harus menjaga bagaimana kita bisa bersegera di dalam kebaikan itu. Yang pertama kita harus menjaga isfaq. Isfaq itu rasa takut sedemikian rupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayat ini menegaskan pada kita sungguhnya orang-orang yang mereka itu takut kepada Rabbnya, musyfiqun, ya, betul-betul takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang yang diingatkan seperti ini bukan, kadang ada orang yang menantang, ya, orang yang menantang kalau diingatkan kalau berbuat keburukan Allah akan datangkan azab. Coba datangin sekarang, kadang menantang begitu, ya. Dan itu bukan cuma sekarang aja. Di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam juga itu. Coba segerakan azab. Ya. Nah, maka sikap seperti itu bukan sikap orang yang beriman. Orang yang akan nanti mampu melahirkan bersegera dalam kebaikan. Orang yang bersegera di dalam kebaikan itu pertama kalau dia mampu menjaga, betul-betul menjaga rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sikap isfaq ini juga lah yang akan mengantarkan seseorang ke dalam surga. Ya, di dalam surah Qaf, ya, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan ketika tanya ahlu surga itu, inna kunna fi ahlina musyfiqin. Sungguhnya kami dulu di dalam kehidupan dunia, di tengah keluarga kami itu menjaga sikap isfaq, rasa takut sedemikian rupa akan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau itu ada rasa takut sedemikian rupa, ya, seorang suami nggak akan menelantarkan istri. Dan sebagaimana seorang istri juga, ya, dia akan khidmah kepada suaminya. Nah, jadi rasa takut ini bisa disebabkan karena dua hal, ya. Pertama, ya, karena kita memang takut azab Allah Subhanahu wa taala, dan itu kalau kita memang bagaimana memahami azab Allah Subhanahu wa taala dengan memahami apa yang Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an, ya, dalam hadis, itu kita akan paham bagaimana kerasnya azab Allah Subhanahu wa taala pada orang yang mengingkarinya, membangkangnya, ya. Nah, yang kedua, itu bisa juga dengan kita menyaksikan keagungan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, memunculkan rasa takut. Kalau tadi kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membaca surah Ali Imran ayat 191 dan seterusnya, inna fi khalqis samawati wal ard, itu, ya, dengan melihat keagungan-keagungan itu, kesimpulannya akan satu, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau enggak menjadikan semua ini enggak sia-sia. Ya, ada manfaatnya, semuanya ada manfaatnya. Nah, jadi itu yang akan kemudian merasakan, oh, betapa kecilnya kita dan Allah yang maha agung, maha besar. Sehingga apa? Kita muncul rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, ya, untuk melahirkan orang bersegera di dalam kebaikan, jaga rasa perasaan kita takut pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua pada ayat 58-nya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Tuhan mereka, ya. Artinya kita harus memang betul-betul menjaga keimanan kepada Al-Qur'an, ya, yang menjadi pegangan hidup kita, ya. Tanpa orang beriman kepada Al-Qur'an, apalagi mencemooh Al-Qur'an, ya, ini nggak akan mungkin bisa yusari'una fil khairat, bisa bersegera di dalam kebaikan, ya.
Nah, yang ketiga, Allah ingatkan kepada kita di ayat yang ke-59-nya ya. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Kita harus menjaga diri kita agar tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya berat kalau orang-orang yang menyekutukan pada Allah Subhanahu wa taala untuk tadi bersegera dalam kebaikan berat. Ya. Tapi kalau orang yang enggak menyekutukan Allah tadi, Allah berikan keringanan-keringanan untuk bisa berbuat baik. Bersegera, ya. Dan yang terakhir di ayat yang ke-60-nya ya. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Jangan juga merasa seolah-olah kadang jadi pahlawan sudah menyelesaikan masalah gitu. Nah, ayat ini mengajarkan kepada kita walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun ya. Orang-orang memberikan apa yang telah mereka berikan tetapi kemudian dengan hati yang takut. Ya, takut pemberiannya ini ya dikhawatirkan tadi enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka mereka akan berjaga-jaga. Mereka ini yang seperti ini insya Allah ya terjaga hatinya untuk kemudian tidak menyombongkan diri. Apalagi baru ngasih sedikit tapi kemudian nyombongkan diri ya, itu lebih-lebih lagi. Ngasih besar aja sombong nggak boleh, ngasih sedikit sombong gitu. Nah apalagi ya. Nah jadi 4 hal itulah yang memberikan arahan, guidance kepada kita. Kalau kita ingin yusari'una fil khairat, bersegera di dalam kebaikan, maka 4 hal ini harus dilakukan. Apa itu tadi? Yang pertama, jaga perasaan takut khosyah kita kepada Allah ya. Yang kedua, ya tingkatkan terus keimanan kita pada Al-Qur'an. Interaksi kita dengan Al-Qur'an itu harus terus kita lakukan, tilawahnya, tadabburnya. Ya, kalau bisa kita hafalkan Al-Qur'an itu terus kita lakukan dari waktu ke waktu ya. Yang ketiga, jangan pernah kita menyekutukan Allah. Karena udah kita menyekutukan Allah, ya nggak mungkin kita bisa segera dalam kebaikan. Nah, terakhir ya ketika kita memberi ya, kita harus tetap diiringi dengan rasa wajilatun. Hati kita itu takut pemberian kita ini, ada apa-apa dengan pemberian kita ini ya, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan dengan 4 hal itu kita akan bisa menjadi orang-orang yang ke depan yusari'una fil khairat, kita akan lebih bersegera merespon kebaikan-kebaikan ini ya. Kita akan lebih cepat dan kita akan lebih tanggap terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kita, dihadapi oleh lingkungan kita. Jangan pernah kita menjadi orang yang enggak peduli. Kenapa? Karena ini bagian dari kezaliman. Nah, jadilah kita orang-orang yang senantiasa aktif menyuarakan kebenaran. Walaupun kebenaran itu bisa jadi belum hadir, belum muncul dan tidak diikuti oleh orang yang kita ingatkan, tapi paling tidak kita sudah melakukannya dan bisa menjadi alasan kita di hadapan Allah. Kita sudah ingatkan orang-orang yang memang ya berpotensi untuk menghadirkan kerusakan. Saya kira itu barangkali ya. Wallahu a'lam. Kurang lebih saya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakumullah khairan sekali lagi atas segala undangannya. Ya, sehingga saya bisa bersilaturahim ke Masjid Asy-Syuhada ini. Walaupun udah 2 tahun hampir saya nggak hadir di sini ya. Mudah-mudahan nggak pada lupa. Itu Bu ya. Saya kira itu ibu-ibu bapak sekalian. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya karena menyangkut saya sebagai anggota dewan kali. Apa yang dilakukan oleh para anggota dewan ya? Ya khususnya saya yang saya lakukan. Mungkin anggota-anggota dewan juga semuanya juga nggak
nggak sependapat semuanya, tapi paling tidak apa yang saya lakukan ya ini sebagai tadi mungkin bagian dari upaya apa yang bisa saya suarakan. Pertama kaitannya beberapa memang banyak hal, misalnya ada kaitan pembahasan RUU HIP ya, haluan ideologi Pancasila, di mana Pancasila yang sudah seperti sekarang ini ya disepakati oleh founding father kita, para pendiri bangsa, akan diurai-urai kembali ya. Di antara diurai nanti di pasal yang ke-6 dan ke-7 waktu itu RUU ya, bisa bahwa Pancasila ini bisa diperas jadi 3, nanti jadi Trisila. Ketika Trisila bukan ketuhanan yang Maha Esa lagi, ketuhanan yang berkebudayaan. Dan bingung juga implementasinya seperti apa ketuhanan yang berkebudayaan. Bisa diperah lagi jadi satu sila, ekasila, gotong royong. Nah jadi ini memang pemikiran waktu itu, baru pemikiran Pak Karno yang diungkapkan di tanggal 1 Juni. Tapi kan kemudian berproses, pada tanggal 22 Juni muncul juga itu Piagam Jakarta, dan itu juga kemudian belum disepakati, akhirnya kemudian muncullah apa yang jadi preambul kita ya, undang-undang, apa yang disepakati itu Pancasila yang ada di undang-undang, pembukaan undang-undang dasar. Itu yang disepakati oleh founding father ya. Nah kemudian tadi akan ada proses diurai-urai kembali. Nah tentu kita tidak setuju ya, kemudian kita menolak ya. Kenapa? Kalau bahasa Al-Quran itu nanti Bapak Ibu bisa membukanya dalam Al-Quran, itu ada firman Allah Subhanahu wa taala ya, di mana Allah mengingatkan kita, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Itu di dalam surah An-Nahl ya, surah An-Nahl ayat yang ke-92 ya. Surat ini mengisahkan tentang seorang yang sebenarnya lagi patah hati. Dulu pernah ada katanya orang yang patah hati, kerjaan sehari-harinya itu memintal, menenun ya, menenun apa ya? Menjadikan benang-benang itu jadi kain. Ya, setelah ditenun ya, itu ternyata udah selesai, apalagi kerjaan nggak ada lagi yang dilakukan. Akhirnya diurai lagi tuh benang itu, kain itu diurai lagi sehingga jadi benang lagi. Udah jadi benang nanti ditenun lagi jadi kain. Udah jadi kain diurai lagi. Nah ini ayat ini mengingatkan, jangan kamu seperti perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat. Ya, kita kan seperti itu juga tuh akan terjadi kalau apa yang sudah disepakati oleh founding father jadi pegangan kita, diurai lagi. Nanti cari-cari lagi, jadi lagi, urai lagi, nggak akan sempurna kita membangun peradaban. Kira-kira begitu ya. Itu harmonisasi peraturan perpajakan maupun HKPD ya, apa namanya, kaitan dengan keuangan pusat dan daerah. Ini juga kita menolak karena apa? Karena ada hal-hal yang apa namanya mencederai rasa keadilan. Bagaimana kok mencederai rasa keadilan? Pada satu sisi ya, undang-undang ini memberikan hak-hak ya, keringanan kepada orang-orang yang punya uang. Contoh misalnya pajak atas dividen atau saham ini 0%. Ya, ada juga tax amnesty, diberikan keringanan ya, dan berbagai keringanan-keringanan yang lainnya ya. Pada satu sisi yang lain, secara masif kepada masyarakat secara luas diberlakukanlah peningkatan PPN ya, pajak pertambahan nilai dari 10% menjadi 12%, meningkat. Kita mengusulkan bahwa dalam suasana pandemi seperti ini banyak masyarakat yang terdampak ya, dan kemudian kita usulkan bahwa PTKP, penghasilan tidak kena pajak, harusnya dinaikkan
dari 4,8 juta jadi 8 juta, sehingga akan ada saving power di masyarakat. Orang yang 8 juta nggak dikenai pajak. Kenapa? Ya masih bisa tadi untuk membiayai anaknya, membeli pulsa, karena sekarang banyak kegiatan daring, memberi gadgetnya mungkin, membeli jaringannya, membuat jaringannya. Nah ini lebih layak kondisi seperti itu, tapi itu nggak dikabulkan malah. Ya, kendaraan-kendaraan bermotor yang sekarang ini banyak digunakan untuk alat operasional mencari nafkah. Ya, kendaraan motor ber-cc kecil, ya, kayak Mio, apa segala macam lah, yang macam begitu kan banyak dipakai Grab, pakai ojeknya. Ya itu buat kebutuhan sehari-hari, kita minta agar supaya itu gratiskan aja pajaknya. Itu nggak mau juga. Nah itu yang kemudian buat kita ada rasa keadilan yang nggak dilaksanakan, sehingga kita juga menolak. Gitu Undang-Undang Cipta Kerja, bagaimana banyak hal yang memang mengandung hal yang kita punya alasan untuk menolak. Antara lain misalnya di Undang-Undang Cipta Kerja, ya, kalau dulu sebelum pada undang-undang yang terdahulu, itu kalau ada kapal berbendera asing lewat masuk perairan Indonesia, itu ada kewajiban 70% ABK-nya harus ABK berwarga negara Indonesia kalau mau mencari ikan apa segala macam itu. Nah kita dalam kondisi pandemi COVID-19 minta agar supaya jangan 70 dong, banyak orang yang nganggur karena PHK, naikin jadi 80%. Tapi yang terjadi apa? Sekarang dibuat 0%, 100% pun ABK-nya nggak ada orang Indonesia asli, silahkan aja. Dan tentu itu juga rasa yang akan menurut saya ya nggak tepat. Begitu juga kaitan dengan konservasi terhadap lingkungan hidup, ya. Sebelum Cipta Kerja itu daerah aliran sungai diberi konservasi 30% nggak boleh dibangun. Nggak boleh dibangun aja, banjirnya sekarang luar biasa di mana-mana. Beberapa tahun lalu di Wosior. Nah, sekarang Kalimantan Selatan juga banjir. Ya, calon ibu kota negara kita juga banjir. Ya, katanya ibu kota dipindah ke sana itu biar nggak kena banjir, karena DKI udah kebanjiran dan diprediksi akan tenggelam. Ternyata calon ibu kotanya kita juga, ya, itu banjir juga. Ya, jadi itulah kenapa kemudian sekarang di Undang-Undang Cipta Kerja konservasi 30% itu dihilangkan. Seluruhnya daerah aliran sungai dibangun pun nggak masalah. Kita tanya ke bapak-bapak sekalian, kira-kira banjir makin besar apa makin kecil? Makin besar. Nah itulah yang kemudian kita merasakan bahwa ini ada hal-hal yang bisa membahayakan pada yang akan datang. Belum lagi kaitan dengan pesangon para tenaga kerja, buruh, ya, itu juga mencederai rasa keadilan. Dan belakangan ini yang sedang dibahas adalah RUU kaitan TPKS. Dulu namanya RUU PKS. Sama banget dengan partai saya. Ya, RUU penghapusan kekerasan seksual. Ya, sekarang namanya RUU TPKS. RUU tindak pidana kekerasan seksual. Ya. Kita ingin bahwa dalam mengatasi seksualitas ini bukan hanya faktor kekerasannya, tapi kejahatan seksual itulah yang harus juga diatasi, kesusilaannya. Dan ini yang cenderung dilihat ini hanya faktor kekerasannya. Jadi kalau suami istri terjadi hubungan kekerasan di dalam keluarga, salah satunya bisa melaporkan dan bisa menjadi tindak pidana, gitu ya. Tetapi sebaliknya, kalau orang di luar pernikahan, ya, mereka suka sama suka melakukannya, ya, dan tidak ada faktor kekerasan, mau sejenis ataupun berlainan jenis, asal suka sama suka, diberikan kelonggaran
dan tidak masalah apa-apa. Nah, kira-kira mana yang jadi pilihan Bapak? Ya, kita ingin kekerasan diatasi, tetapi bukan memberikan kelonggaran pada seksual konsen. Ya. Seksual konsen itu konsensus seksual. Kalau suka sama suka ya boleh, nggak apa-apa. Itulah akhirnya membiarkan proses prostitusi. Prostitusi ya terbuka, membiarkan. Bisa kita bayangkan Bapak-bapak, saudara sekalian, sekarang aja angka HIV AIDS tinggi. Dengan dilakukan begitu seksual konsen di kalangan mahasiswa, kebayang akan makin turun apa makin naik gitu. Pasti akan naik. Ya. Dan ini rupanya RUU ini belum dibahas secara tuntas ya di DPR. Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Ristek Dikti ini udah kebelet mau mengeluarkannya. Dikeluarkanlah ya Permen nomor 30 tahun 2021. Persis sama sebetulnya dengan itu. Ya, seksual konsen. Makanya kita kemudian meminta agar cabut itu Permen Diknas itu. Kenapa? Karena itu tadi di kalangan mahasiswa pasti akan terjadi seksual konsen, suka sama suka, akhirnya dilakukan ya, perzinahan. Ya. Nah itu yang kita khawatirkan. Nah begitu juga kaitan dengan berbagai perlindungan ulama dan sebagainya. Saya kira ini juga memang sesuatu hal yang kita perjuangkan. Kalau Bapak sekalian dalam proses pembahasan kemarin di Komisi 3 ada ulama-ulama yang datang ke DPR, kita juga berikan advokasi ya. Tapi memang tidak semuanya kaitan-kaitan ini bisa diungkapkan secara terbuka di media, secara terbuka itu, karena banyak hal-hal juga yang memang ketika diungkapkan ya jadi makin belibet masalahnya gitu ya. Jadi ini yang memang ya kita harus berjuang dalam kerangka ya sebisa kita lah. Apa yang kita bisa kerjakan, kita lakukan. Ya, mudah-mudahan ini juga bagian dari ikhtiar kita, ya, agar supaya ya agama kita, para ulama kita tidak terus-menerus ya dinistakan, kira-kira begitu ya. Saya kira itu Pak ya, pertanyaannya, wallahu a'lam ya. Memang belum optimal semuanya terselesaikan. Saya mengakui itu belum semuanya terselesaikan. Ya, tetapi dengan saya ambil contoh ya di RUU Cipta Kerja semua walaupun ditolak ya tetap aja disahkan. Ya, karena sebagian mayoritasnya adalah setuju. Ya, di RUU HKPD kaitan dengan perpajakan, perimbangan keuangan pusat dan daerah juga disahkan. Kaitan dengan HPP, harmonisasi peraturan perpajakan juga akhirnya disahkan. Ya. Ya karena tadi sebagian mayoritasnya menerima. Ya tapi bagian tadi paling tidak kita sudah menyuarakan apa yang menurut saya ini kebenaran. Ya. Dan dalam pidato kemarin saya di pidato akhir tahun juga saya mengingatkan ya kaitan dengan bagaimana jebakan hutang yang sudah semakin hari semakin besar. Hari ini udah 6.711 triliun. Ya, kemungkinan dalam beberapa tahun ya banyak pakar memprediksi kalau hutang ini terus bertambah sampai akhir masa pemerintahan presiden sekarang ini bisa sampai 10.000 triliun. Jadi penambahannya udah sampai 7.000 triliun. Ya, jadi ini yang jadi PR tentu jadi perhatian kita semua. Sebagai anak bangsa, saya mengingatkan bahwa ini ada rasa keadilan antar generasi. Kita yang berhutang, anak cucu kita yang menanggungnya. Nah, tentu ini enggak fair juga. Ya, kalau ini enggak terkendali gitu. Anak cucu kita yang kemudian sengsara. Apa kita mau? Nah, tentu kita enggak ingin, ya. Oleh karena itu, ya saya sudah ingatkan. Wah, ini harus dikendalikan, harus jadi perhatian kita semuanya. Jangan sampai kemudian memimpin negeri ini juga jadi ugal-ugalan gitu. Jadi ini yang harus betul-betul ada perbaikan-perbaikan ke depan.
Saya kira itu barangkali ya Pak ya. Makasih atas pertanyaannya.